Kisah Kiai Mahrus Ali Lirboyo, kirim santri Syafi Sulaiman menyusup dan lucuti senjata Jepang. Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri memiliki 3 tokoh besar dalam pergerakan pesantren dan kemerdekaan di Indonesia. Ketiganya dikenal dengan sebutan 3 tokoh Lirboyo, yakni Kiai Haji Abdul Karim pendiri Ponpes Lirboyo, dan kedua menantunya, Kiai Haji Marzuki Dahlan serta Kiai Haji Mahrus Ali, menantu. Ketiganya merupakan ulama tonggak sejarah berdiri dan berkembangnya Pondok Pesantren Ponpes Lirboyo Kediri yang dimulai pada 1910. Mahrus Ali bin Abdul Aziz merupakan tokoh pejuang kemerdekaan, hingga menjadi ulama yang disegani oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Kemerdekaan ini harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan, tegas Kiai Haji Mahrus Ali, saat mendengar kabar dari Mayor Mahfud tentang pendaratan pasukan Belanda di Surabaya, dengan membonceng pasukan sekutu di penghujung tahun 1945. Belanda rupanya tak ingin melepaskan begitu saja Indonesia, yang telah dijajahnya sejak berabad-abad silam. Saat itu, Mayor Mahfud juga mengabarkan, terjadi pertempuran sengit antara are-are Surabaya, melawan tentara sekutu di seputar Tanjung Perak. Kiai yang memiliki nama kecil Rusdi tersebut, langsung menegaskan santri-santri di Lirboyo, siap membantu are-are Surabaya melawan sekutu. Jauh sebelumnya, Kiai Mahrus Ali telah mempersiapkan diri menghadapi pertempuran untuk mempertahankan kemerdekaan. Bersenjatakan bambu runcing dan senjata tradisional lainnya, sebanyak 97 santri diberangkatkan ke Surabaya, untuk menghadapi pasukan sekutu yang baru saja memenangkan Perang Dunia II, dan bersenjatakan senapan-senapan modern. Di bawah komando langsung Kiai Mahrus Ali, para santri Lirboyo ini tergabung dalam Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Bermodal keberanian dan semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para santri berhasil merampas sejumlah senjata lawan. Aksi perampasan senjata yang dilakukan para santri di bawah komando Kiai Haji Mahrus Ali, terjadi jauh sebelum pecah perang besar di Surabaya. Mereka sepakat melucuti senjata pasukan Jepang, di markas Kompiteidai Nippon di Kediri, yang kini menjadi markas Brigif 16 Kodam Febrawijaya, letaknya sekitar 1,5 km dari arah timur Pondok Pesantren Lirboyo. Menggunakan peralatan seadanya, ratusan santri mengadakan penyerbuan ke markas Kompiteidai Nippon di bawah komando Kiai Haji Mahrus Ali, Mayor Mahfud, dan Abdul Rahim Pratalikrama. Santri muda, Syafi Sulaiman yang kala itu masih berusia 15 tahun, diutus oleh Kiai Mahrus Ali untuk menyusup ke markas Dai Nippon, guna mempelajari keadaan dan memantau kekuatan lawan. Setelah penyelidikan dirasa cukup, Syafi Sulaiman segera melapor kepada Kiai Mahrus Ali, dan Mayor Mahfud. Invasi para santri itu berhasil. Atas kebijaksanaan Kiai Mahrus Ali, 1 truk senjata hasil lucutan Jepang itu, dibawa ke Pondok Pesantren Lirboyo, dan setelahnya diserahkan kepada Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Bermodalkan senjata rampasan, para santri Lirboyo, di bawah komando Kiai Mahrus Ali, secara bergantian dikirim ke front pertempuran Surabaya. Pengiriman pasukan yang beranggotakan para santri ini, terus berlanjut hingga pecah perang tanggal 10 November tahun 1945. Bukan sekedar mengirimkan pasukan ke medan laga, Kiai Mahrus Ali bersama para santri Lirboyo, juga melakukan gerakan batin yang digelar setiap malam, agar pasukan yang tengah bertempur diberi keteguhan iman, dan apabila gugur diterima sebagai syahid. Gerakan batin ini digelar di 2 tempat, yakni di Pondok Pesantren Lirboyo, dipimpin oleh Kiai Haji Abdul Karim dan Kiai Haji Marzuki Dahlan. Lokasi gerakan batin kedua digelar di Manukan, Jabon, Kediri, yang dipimpin oleh Kiai Haji Mahrus Ali, dan Kiai Haji Said. Usai pertempuran heroik tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya,
Kiai Mahruz Ali kembali mengerahkan pasukan yang beranggotakan para santri ke medan laga, untuk menghadapi agresi militer kedua yang dilakukan pasukan Belanda, pada tanggal 12 Desember tahun 1948. 4 santri senior Lirboyo dikirim oleh Kiai Mahruz Ali untuk menjadi pasukan di bawah komando Mayor Mahfud. Keempat santri itu adalah Syafi'i Sulaiman, Muhid Ilyas, Muhammad Masikur, dan Mahfud Aka. Taktik perang gerilya, dan melakukan serangan secara sporadis ke jantung pertahanan musuh yang dijalankan pasukan para santri ini, ternyata berjalan sangat efektif. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, melalui pertempuran berdarah tersebut, berlangsung hingga penyerahan kedaulatan Indonesia, oleh Belanda, melalui perjanjian yang dihasilkan dalam konferensi meja bundar KMB, di Den Haag, pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Pasukan perang yang terdiri dari para santri ini, akhirnya dilebur untuk semakin memiliki kekuatan dahsyat. Pasukan dilebur dalam Batalion 508 yang lebih dikenal dengan Batalion Gelatik. Batalion ini merupakan cikal bakal lahirnya Kodam V Brawijaya. Batalion Gelatik resmi didirikan pada tanggal 17 Desember tahun 1948 di lapangan Kowak, yang sekarang Stadion Brawijaya. Bertindak sebagai komandan Batalion Gelatik, adalah Kolonel Sungkono. Sementara Kiai Haji Mahruz Ali mendapat kehormatan sebagai penasihat. Hal inilah yang menyebabkan Kiai Haji Mahruz Ali menjadi sesepuh Kodam V Brawijaya sampai akhir hayatnya. Kiai Haji Mahruz Ali, lahir dan besar dalam lingkungan pesantren. Hal ini membuat kepribadiannya tumbuh menjadi orang baik, berbudi luhur, dan berbakti kepada orang tua. Sebelum berlabuh di pondok pesantren Lirboyo, sejumlah pondok pesantren telah disinggahinya, untuk menuntut ilmu. Di bawah bimbingan pengasuh pondok pesantren Lirboyo Kediri, Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Mahruz Ali muda terkenal menjadi santri yang tidak pernah letih dalam mengaji. Saat liburan tiba, Kiai Mahruz Ali muda mencari pondok lain untuk mengikuti pengajian kilatan. Pernah juga Kiai Mahruz Ali belajar ke pondok pesantren Tebuireng Jombang, mengaji kitab Sahih Bukhari kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah 3 tahun menimba ilmu di Lirboyo, Kiai Haji Mahruz Ali muda membuat Kiai Haji Abdul Karim terkesan, dan akhirnya menjodohkan salah satu putrinya yang bernama Zainab. Pernikahan Kiai Mahruz Ali dengan Zainab, dikaruniai 7 putra dan putri. Kesetiaannya pada sang istri terus dijaganya hingga akhir hayat. Meskipun istrinya meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 4 Maret tahun 1985, Kiai Mahruz Ali tak lagi menikah hingga wafat pada tanggal 26 Mei tahun 1985. Kisah keberanian dan kesetiaan Kiai Mahruz Ali pada tanah airnya, sampai membuat Panglima ABRI, Jenderal LB Murdani menaruh rasa hormat yang sangat tinggi pada sang Kiai. Bahkan, ketika Kiai Mahruz Ali jatuh sakit, jenderal yang namanya besar di dunia intelijen ini sampai mengirimkan helikopter khusus untuk membawa sang Kiai ke RSUD Dr. Sutomo.